Halo semuanya, langsung aja kita mulai pembahasan seru kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah periode pertama kehidupan dari tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita bakal mengupas tuntas, gimana asal-usul, narsab sampai kondisi saat beliau lahir. Oke, mari kita selami ini. Sebelum kita masuk ke detail silsilah keluarganya, coba kita lihat dulu gambaran besarnya. Teks historis kita menetapkan sebuah peran yang benar-benar monumental. Beliau ini bukan sekedar tokoh lokal loh, beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Teks ini secara eksplisit banget menyebut beliau sebagai penutup para nabi dan imam bagi para rasul. Ini benar-benar peran sejarah yang paling ultimat. Dan pastinya bikin kita makin penasaran dari mana sih tokoh sentral ini berasal? Dan yang perlu kita ingat, misi yang beliau bawa ini sama sekali bukan sesuatu yang sementara. Teks yang kita kaji merangkumnya dengan luar biasa indah. Nabi kita Muhammad SAW ialah utusan Allah kepada sekalian manusia yang membawa agama Islam. Artinya apa? Ajaran ini diterima oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Benar-benar sebuah pesan yang abadi. Tapi sosok dengan misi universal ini tetaplah seorang manusia yang lahir di tempat, waktu, dan keluarga yang sangat spesifik di muka bumi. Nah, ini membawa kita langsung ke asal-usul duniawinya. Meskipun pesan beliau itu untuk seluruh alam semesta, secara silsilah beliau adalah bagian dari bangsa Arab. Tepatnya lagi, beliau lahir dari suku Quraisy. Di Mekah pada masa itu, Quraisy ini bukan suku sembarangan. Teks sumber kita menyoroti kalau ini adalah suku termulia yang memegang kehormatan paling tinggi di tanah Mekah. Posisi sosial yang luar biasa ini penting banget buat kita pahami, terutama untuk melihat konteks perlindungan dan status beliau di awal sejarah kehidupannya. Mari kita telusuri gimana nasab ini terbangun ya. Kalau kita tarik garis lurus ke atas, kemuliaan suku Quraisy ini ternyata punya akar historis dan spiritual yang panjang banget. Garis keturunannya bersambung langsung sampai ke Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail inilah, nasabnya perlahan turun ke Bani Adnan, yang kemudian melahirkan suku Quraisy. Jadi udah kelihatan jelas ya, sejak awal mula emang ada kontinuitas sejarah kenabian yang mengalir deras di darah keturunan beliau. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana garis keturunan purba itu mengerucut sempurna ke kedua orang tua beliau. Coba kita lihat, di satu sisi kita punya silsilah sang ayah, Abdullah, putra dari Abdul Muthalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf, putra Kusyai, putra Kilab. Lalu di sisi lain silsilah sang ibu, Aminah, putri dari Wahab, putra Abdi Manaf, putra Zuhrah, putra Kilab. Kalau kalian perhatiin polanya, ini tuh kayak sebuah cermin sejarah yang luar biasa banget. Garis keturunan ayah dan ibu beliau ini berjalan secara paralel, membawa kemuliaan yang setara di dalam suku Quraisy. Jadi, poin krusialnya ada di angka 5 ini. Kenapa 5? Karena nasab dari kedua orang tua yang mulia ini bertemu dengan sangat presisi, persis di kakek mereka yang kelima, yaitu Kilab. Ini bukan sekedar kebetulan sejarah biasa loh. Fakta ini justru menegaskan kemurnian dan kuatnya keturunan beliau tepat di jantung suku termulia di Makkah. Baik dari sisi ayah maupun ibu, akar genealogi beliau tertanam begitu kokoh pada kakek moyang yang sama. Biar makin jelas, teks sumber kita merangkumnya lewat satu kalimat yang padat dan definitif. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib, ibu beliau Aminah binti Wahab, nasab keduanya bertemu di datuk yang kelima. Rangkuman ini mengukuhkan kalau nasab beliau itu sangat mapan, baik secara sosial maupun historis. Tapi, disinilah ceritanya mengambil belokan yang lumayan tajam. Walaupun latar belakang silsilahnya luar biasa megah, kondisi awal kehidupan yang menyambut kelahirannya justru ngasih kita fakta yang sangat kontras. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kita agak merenung sedikit. Di balik silsilah kebangsawanan yang super agung tadi, ada sebuah kisah kehilangan yang datang sangat awal. Ayahanda beliau, Abdullah, meninggal dunia bahkan sebelum sempat melihat putranya lahir ke dunia ini. Bayangin situasinya. Nabi Muhammad SAW masih ada di dalam kandungan ibundanya, Aminah, pas tragedi ini terjadi. Benar-benar sebuah bayangan kesedihan yang menyelimuti kelahiran sosok yang kelak bakal mengubah dunia. Nah, yang benar-benar mengejutkan dari wafatnya sang ayah ini adalah usianya, 18 tahun. Menurut sumber kita, sang ayah meninggal di usia yang masih sangat muda, baru nginjak 18 tahun, dan beliau dimakamkan di Madinah. Di usia yang buat kebanyakan orang itu baru aja mulai melangkah ke kehidupan dewasa, Abdullah justru udah harus menutup usianya. Sebuah detail sejarah yang mungkin terasa kecil, tapi ngasih kita pukulan emosional yang kerasa banget soal awal mula kehidupan sang nabi. Persis seperti yang dicatat di teks sumber kita, ada 3 realitas keras yang menyertai kelahiran beliau. Pertama, sang ayah meninggal dan dimakamkan di Madinah.
Kedua, beliau udah jadi yatim padahal masih berwujud janin di dalam kandungan. Dan yang ketiga, ini yang mungkin bikin kita paling kaget, teks menyebutkan dengan sangat jelas kalau sang ayah sama sekali nggak meninggalkan harta sedikit pun buat beliau. Ini sebuah penjejaran yang luar biasa tajam. Di satu sisi, beliau mewarisi darah suku termulia keturunan Nabi Ibrahim. Tapi di sisi lain, secara materi, beliau dibiarkan lahir sebagai anak yatim yang rentan banget tanpa warisan kekayaan duniawi sepeser pun. Kalau kita pelajarin kontras ekstrem ini, nasab yang begitu agung tapi diwarnai dengan kehilangan di awal kehidupan, ini otomatis bikin kita mikir, gimana ceritanya seorang anak yang lahir dalam kondisi yatim, sangat rentan, dan gak mewarisi harta sedikit pun, kelak bisa bangkit dan tumbuh menjadi penutup para nabi dan utusan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah dinamika sejarah yang benar-benar luar biasa buat dipelajari. Kontras dari titik awal kehidupan yang penuh keterbatasan ini pastinya bikin kita makin penasaran dan gak sabar buat membedah kelanjutan kisah beliau.